Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mercy Tianaga dari SD Negeri 75 Kerui. Pada kesempatan kali ini di sesi 8, saya akan memaparkan hasil pembelajaran saya tentang sistem pendidikan di negara-negara ASEAN dan Asia Pasifik, serta bagaimana hal tersebut bisa menjadi cermin bagi pengembangan pendidikan di SD Negeri 75 Kerui, yaitu sekolah saya sendiri. Selanjutnya, presentasi ini juga dikaitkan dengan artikel pengayaan sesi 8 dan video Introduction to Asian Education. Yang keduanya sama-sama membahas tantangan dan inovasi pendidikan dasar di era global saat ini. Adapun kesamaan sistem pendidikan ASEAN dan sekolah saya yaitu sistem pendidikan di negara-negara ASEAN itu memiliki banyak kesamaan dengan yang diterapkan di sekolah. Sekolah kami tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga pembentukan karakter, literasi, dan keterampilan abad 21. Struktur pendidikannya juga serupa, yaitu 6 tahun di tingkat dasar dan sama-sama memiliki semangat untuk memberikan kesempatan belajar yang merata bagi semua anak. Meskipun fasilitas di sekolah saya itu masih terbatas, guru-guru yang ada di sekolah tetap berusaha menciptakan pembelajaran yang aktif, kolaboratif, dan menyenangkan. Selain persamaan, tentu ada perbedaan dan tantangan. Perbedaan di sini cukup mencolok. Negara seperti Singapura dan Jepang memiliki sistem pendidikan yang lebih mandiri dan manajemen sekolah yang sangat tertata. Sementara di sekolah saya, tantangan lebih kepada ketersediaan sarana, pelatihan guru, dan dukungan teknologi. Meski begitu, saya sangat mengapresiasi tentunya semangat guru-guru yang ada di sekolah kami, karena tetap berdedikasi dan berinovasi sesuai dengan kemampuan yang ada. Hal ini tentu membuktikan bahwa komitmen dan semangat jauh lebih penting daripada keterbatasan.
Selanjutnya yaitu tantangan pendidikan di abad 21 dan MIA. Artikel pengayaan pada sesi ke-8 menjelaskan bahwa dunia pendidikan saat ini menghadapi tantangan besar di era globalisasi dan masyarakat ekonomi ASEAN dan MIA. Kemajuan teknologi, informasi, dan perubahan sosial berjalan dengan sangat cepat. Sekolah, termasuk sekolah dasar, perlu menyiapkan peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, namun adaptif, kreatif, dan berkarakter, agar mampu bersaing di era persaingan global. Selanjutnya mengenai kondisi pendidikan dasar di Indonesia. Di dalam artikel juga dijelaskan bahwa pendidikan dasar di Indonesia itu masih menghadapi beberapa kendala. Pembelajaran seringkali masih bersifat hafalan dan tentu belum mendorong siswa berpikir secara kritis. Kurikulum belum sepenuhnya kontekstual dengan kebutuhan zaman. Kemudian fasilitas-fasilitas juga masih terbatas dan manajemen sekolah cenderung birokratis. Kondisi ini tentu menunjukkan perlunya ada sebuah perubahan menuju sistem pendidikan yang lebih terbuka, kreatif, dan inovatif. Selanjutnya terkait visi dan misi pendidikan abad 21. Solusi yang ditawarkan adalah pendidikan yang mampu membentuk manusia seutuhnya. Maksudnya, seutuhnya itu adalah manusia yang beriman, berilmu, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Adapun 4 pilar UNESCO menjadi pedoman utama, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Di sini pendidikan perlu mendorong pembelajaran aktif dan kolaboratif, agar siswa bisa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, bekerja sama, dan menghargai perbedaan di tengah masyarakat global.
Selanjutnya terkait dengan penguatan SDM dan manajemen sekolah. Peningkatan mutu pendidikan di sini tidak akan berhasil tentunya tanpa adanya penguatan dari sumber daya manusia. Di sini seorang guru itu perlu mendapatkan pelatihan berkelanjutan supaya bisa mengikuti perkembangan zaman. Kepala sekolah di sini tentu berperan penting sebagai pemimpin visioner yang mampu menginspirasi dan memberi ruang informasi bagi guru. Selain itu, manajemen sekolah juga perlu lebih berpartisipatif dengan melibatkan orang tua dan masyarakat, supaya tercipta kolaborasi yang kuat untuk mendukung pembelajaran anak. Yang terakhir yaitu kaitan dengan video dengan judul Introduction to Asian Education. Video Introduction to Asian Education memberikan gambaran nyata kondisi pendidikan di negara-negara ASEAN, termasuk pentingnya kerjasama melalui AQRF atau Asian Qualification Reference Framework. Kerangka ini membantu penyetaraan kualifikasi antar negara dan memperluas akses pendidikan alternatif bagi semua anak. Isi video sangat sejalan dengan modul 6 studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara yang menekankan pentingnya adanya pemerataan, kualitas, dan inovasi pembelajaran. Di sini kita belajar bahwa pendidikan dasar di Indonesia termasuk di sekolah saya pun perlu terus berbenah agar bisa sejajar dengan negara lain di kawasan ASEAN tanpa meninggalkan nilai dan karakter bangsa. Demikian tanggapan saya pada kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.